Pemirsa, keahlian tangan dalam membuat kerajinan dari bahan yang dianggap sampah merupakan keahlian yang tidak dimiliki banyak orang. Selain kreatif, orang yang memiliki kemampuan tersebut juga memiliki jiwa seni. Maka tidak heran produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu, tangan pengrajin merubah sampah menjadi bermawah. Hai sahabat UMKM, kembali lagi di UMKM Provinsi Kepri. Nah, kali ini saya sudah berada di Bengkong Sadai, Kota Batam untuk mengunjungi salah satu galeri di Kota Batam yang menghasilkan produk aksesoris cantik. Seperti apa? Ikuti saya. Assalamualaikum. Halo Ibu Putri dari Batam TV. Iya, boleh nggak nih Bu, kita mau pengen lihat-lihat galeri Ibu nih. Oke. Oh, di sini galerinya ya Bu ya. Dia adalah Mona, perempuan asal Karimun yang menghasilkan berbagai aksesoris cantik yang terbuat dari limbah laut dan akrilik. Aksesoris cantik bisa terlihat dari galeri sederhana miliknya. Karya-karyanya terpampang mulai dari hiasan ruangan seperti bunga, tempat tisu, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Kepiawaian Mona dalam membuat sebuah karya melalui proses yang cukup panjang. Mona memulai usahanya dengan menjadi pemasar dari produk saudaranya. Namun seiring berjalannya waktu, Mona mulai membuat produk aksesorisnya sendiri. Hal itu diawali saat dirinya mendapat pesanan dari pelanggan untuk membuat sebuah hiasan ruangan yang berbeda dari yang ia pasarkan. Awal mulanya saya itu cuman menjualkan bunga akrilik itu punya saudara saya yang dari Jambi. Seiring waktu saya udah banyak customer, udah banyak pelanggannya, saya juga udah kemana-mana jualnya, bukan dari tetangga aja gitu. Jadi saya terus awalnya itu saya dapat pesanan dari orang kantor teman suami. Jadi dia mintanya untuk bunga yang di kantor gitu, untuk bunga meja di kantor. Saya berpikir kenapa nggak saya coba bikin sendiri gitu. Awalnya saya nggak pandai sama sekali gitu. Terus saya pulang ke rumah ditanya, bisa nggak Bu bikin bunga kayak gini untuk di meja? Bisa, karena saya ngerasa saya itu penjual. Saya nggak mau dong bilang nggak bisa kayak gitu, nggak mau bikin pelanggan saya kecewa gitu. Jadi saya bilang bisa. Sampai di rumah bunga yang saya jual tadi akhirnya saya bongkar, terus saya coba ulang terus berkali-kali. Akhirnya saya beli bahan di Nagoya, saya beli bahan bunganya, saya bikin dulu untuk bunga meja yang di rumah, terus saya foto, saya kirim sama yang pesan, kalau model kayak gini mau nggak Bu, kayak gitu. Jadi akhirnya beliau suka gitu. Akrilik digunakan Mona sebagai bahan dasar dalam membuat sebuah karya cantik miliknya. Akrilik yang memiliki warna-warna cantik ini ia dapatkan dari penjual bahan-bahan kerajinan di luar daerah Kota Batam. Selain itu, akrilik yang berbahan plastik polimer transparan ini sangat mudah untuk dijadikan sebuah hiasan ruangan. Sadar usaha yang digelutinya bukan kebutuhan primer. Inovasi perlu dilakukan oleh ibu dua anak ini. Lagi-lagi berdasarkan pesanan yang ia dapatkan, ia mulai terinspirasi untuk mengkombinasikan antara limbah laut yaitu gonggong dengan aksesoris yang menjadi identitas awalnya yaitu akrilik. Ada suatu waktu itu saya mikir, karena ada kegiatan untuk tugas anak sekolah gitu, harus seandainya yang dari limbah. Kemarin bikinnya dari gonggong kayak gitu untuk tugas sekolah. Ternyata dari sekolah anaknya
gurunya suka gitu. Jadi terinspirasi juga untuk menjual karena dari anak saya TK waktu itu, dari untuk tugas perpisahan gitu. Jadi ibu-ibunya suka dan nanya belinya di mana gitu. Jadi saya terinspirasi gitu. Kenapa nggak saya yang bikin banyak-banyak dan saya jual kayak gitu. Terus seiring waktu ya saya bikin, benar-benar saya bikin, cuma saya aplikasikan sama akriliknya. Karena saya udah terdaftar di dinas, jadi kan udah tahu dong. Oh ini orang ini punya bunga gonggong juga. Oh nah ini juga punya bunga gonggong. Jadi saya berpikir saya nggak mau sama. Memang gonggong itu sama bentuknya kayak gitu. Jadi saya nggak mau kayak ini kan orang-orang nih yang lain teman-teman bikinnya pakai daunnya artifisial yang plastik biasa gitu. Jadi saya nggak mau menghilangkan akriliknya. Jadi saya aplikasikan gonggongnya sama bahan akrilik kayak gitu. Aksesoris ruangan menggunakan bahan akrilik memiliki kelebihan tersendiri. Akrilik yang memiliki bahan dasar seperti kaca ini cukup mirip dengan aksesoris yang terbuat dari kristal, sehingga bisa menjadi pilihan ketika membutuhkan aksesoris cantik dengan harga yang cukup terjangkau. Kelebihan lain yaitu tidak mudah pecah jika terjatuh, dan yang terakhir aksesoris akrilik cukup mudah untuk dibersihkan. Alhamdulillah masyarakatnya banyak peminatnya dari produk saya karena dia biasanya kan ibu-ibu kan sukanya beli bunga kristal kan mahal, terus perawatannya juga kalau udah jatuh kan pecah gitu. Jadi kalau bahan akrilik terus saya kombinasikan gonggong kayak gini kan jadinya kayak tulip kristal. Jadi kalau ini kalau jatuh dia nggak pecah, terus harganya juga nggak murah-murah amat lah, nggak murah-murahan kayak gitu. Harganya standar ya. Saya bikinnya ada yang untuk kualitas bawah, menengah, ada yang atas kayak gitu. Ya disesuaikan ya. Kini hasil kerajinan tangan Mona yang diberi brand Zahra Akrilik ini telah mengikuti berbagai pameran, mulai dari pameran dalam kota hingga keluar kota. Dari berbagai pameran yang telah diikuti, produk termahal yang pernah terjual olehnya senilai Rp1 juta. Selain dari aksesoris ruangan, Mona juga menjual kerajinan tangan lainnya seperti batik. Ibu Mona, terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan nih untuk lihat-lihat galeri, cantik-cantik banget produknya. Terima kasih. Semoga kedepannya tambah berkembang. Amin. Amin. Dan ganti brand. Ganti brand ya. Oke. Nah itu tadi UMKM Provinsi Kepri kali ini. Inovasi merupakan komponen penting dan harus dilakukan oleh setiap pengrajin. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ibu Mona yang mengkombinasikan akrilik dengan limbah kerang menjadi cuan. Sampai jumpa di UMKM Provinsi Kepri selanjutnya.